Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Jumpa lagi dengan saya Intan Kemalasari dari LPPM STQ BPG. Video berikut ini akan saya dedikasikan kepada teman-teman penulis, peneliti yang berusaha mencari jurnal-jurnal terindeks Sinta untuk kebutuhan Jafung, fungsional, beban kerja dosen, maupun bagi teman-teman yang akan menyelesaikan studi ketika diwajibkan harus mempublikasikan jurnal terindeks Sinta. Nah, bagaimana caranya mencari jurnal terindeks Sinta? Yang pertama, kita masuk dulu ke laman sintaristekbrain.go.id. Selanjutnya, kita pilih source dan pilih jurnal. Nah, di situ akan muncul laman jurnal. Di sini ada S1 artinya Sinta 1, S2 Sinta 2 sampai ke Sinta 6. Di sini di Indonesia total ada 5.148 jurnal. Sehingga kita butuh waktu untuk memilah-milah jurnal mana yang akan kita tuju. Ya, langsung saja misalnya kita ingin mencari jurnal terindeks Sinta 2. Kita klik di sini S2. Nah, lalu akan muncul jurnal-jurnal yang terindeks Sinta 2. Nah, di sini ada banyak sekali jurnal terindeks Sinta 2, sekitar 793. Kan tidak mungkin kita cari satu persatu. Kita perkecil ruang lingkupnya dengan mencari misalnya laman fokus kita. Kita ingin fokus di bidang pendidikan. Klik saja, ketik pendidikan, lalu klik pencarian. Di sini nanti kita akan diberikan list laman-laman jurnal yang nama-namanya itu ada pendidikan. Atau kalau mau lebih fokus lagi langsung saja ketik misalnya pendidikan matematika, pendidikan bahasa, sastra, Inggris dan sebagainya, ya. Lalu kita pilih satu. Misalnya kita pilih jurnal mana ya? Nah, misalnya kita pilih ini, jurnal penelitian dan evaluasi pendidikan. Nah, di sini kita akan diarahkan ke laman jurnal ini. Nah, di sini ada profil jurnal. Di sini ada skornya Sinta 2, H-index, dan dia di sini terindeks Sinta 2 sejak tahun 2018, ya. Nah, dari sini kita bisa klik di sini sebelah kiri ada website. Kita klik saja di situ supaya kita diarahkan ke laman jurnal yang ingin kita cari. Nah, ini dia laman jurnal yang kita cari. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jurnal ini adalah jurnal yang diterbitkan oleh UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Dan ini frekuensi terbitannya Juni dan Desember. Ini penting frekuensi ini teman-teman, karena misalnya kita akan melaporkan sebagai Jafung kita dalam waktu dekat. Misalnya di Desember, Jafung kita di Januari. Ini sekarang publishnya akan di Desember. Sekarang bulan Oktober, masih ada waktu 2 bulan lagi untuk kita publish ke jurnal ini. Secara timing berarti kita sudah cocok misalnya dengan jurnal ini. Selanjutnya yang perlu kita tahu apakah fokus dan skopnya sesuai dengan bidang ilmu kita. Artinya mungkin tidak semua bidang pendidikan mereka terima. Ini apa yang mereka terima? Misalnya educational measurement, assessment, dan evaluation. Berarti hanya skop-skop itu yang mereka terima. Sudah sesuai timing, sudah sesuai fokus dan skop. Selanjutnya ada lagi hal yang perlu kita ketahui. Ya, walaupun nanti bahasa di jurnal beda-beda, tapi biasanya ada kita cari ini jurnalnya bayarnya berapa, gratis ataukah berbayar. Biasanya dia munculnya adalah di bagian home, about jurnal. Di bagian about jurnal. Lalu nanti di sini ada author fees atau charge atau APCS, namanya bisa macam-macam. Nah, di sini author fees-nya kita lihat, kalau hanya mensubmit itu free.
Kalau fast track juga free. Fast track itu untuk kalau mau direview cepat. Kalau submit, ada jurnal yang tidak mau dia penulisnya mengundurkan diri setelah direview. Jadi dia suruh bayar dulu. Tapi kalau di sini katanya suruh submit aja itu free, fast track free. Tapi ketika artikel kita diterima dan akan dipublikasi itu biayanya tertera dalam rupiah kah atau dalam dolar tergantung masing-masing jurnal. Dan di sini sudah lengkap, sudah ada ke bank mana, atas nama siapa harus kita lakukan pembayaran. Nah, setelah kita tahu timing, setelah kita tahu fokus dan skopnya sekian, setelah kita tahu biayanya sekian, selanjutnya apa yang harus kita perhatikan? Selanjutnya yaitu author guideline. Kita di sini harus melihat aturan jurnal itu maunya apa, kebijakan mereka apa. Misalnya di sini maksimal 5.000 kata, berarti jangan lebih dari itu, atau 10 sampai 15 halaman. Kalau lebih dari itu atau kurang dari itu, tentu tidak sesuai dengan kebijakan jurnal dan akan ditolak. Dan ada lagi ketentuan-ketentuan lainnya, silahkan dibaca di guideline, author guideline biasanya. Kalau mau langsung ketik, tinggal klik template. Mungkin di situ ada logo, ada nomor-nomor registrasi, policy yang harus kita ikuti. Ikuti saja pada templatenya. Nah, kalau sudah sepakat, sesuai timing, sesuai fokus, sesuai harga, dan sesuai guideline yang kita tuju, selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan registrasi. Nah, registrasi di jurnal juga tidak sulit, tidak lebih sulit daripada membuat email. Tinggal isikan username, password, repeat, validation, dan lain-lain. Nah, utamakan mengisi yang ada tanda bintang. Ya, tanda bintang perlu kita isi, artinya itu wajib. Kalau tidak diisi, dia tidak bisa lanjut ke halaman berikutnya. Dan paling penting juga affiliation, di mana tempat kita bernaung, bekerja atau lain sebagainya. Ya, demikian saja hasil video kita hari ini. Semoga teman-teman semangat untuk submit di jurnal terindeks Sinta, terutama Sinta 2, dan bisa mendukung karir teman-teman sekalian. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.